Lisda sudah mengatakan sama saya bahwa, "Sudahlah, kita maafkan aja lah. 60 juta itu biarkan sajalah, ya. Kasihan juga," kata Lisda, "kalau emang dia baru susah." Itu maksud dan tujuan mediasi hari ini. Tapi ternyata hari ini tidak hadir. Dikasih waktu minggu ini, sampai dengan hari Minggu. Kalau sampai dengan hari Minggu, Chairil Anwar tidak ada niatan baik untuk bertemu. Lapor ke polisi, kenapa Aris Idol tidak maafkan Ihsan Idol? Apa yang bikin Musdalifah mantap ceraikan suami baru? Pulang dari Eropa, gimana hebohnya Ria Ricis bawa pulang mobil mewah? Kayak apa serunya lebaran Mak Ranti di Melbourne, Australia? Seperti apa romantisnya Arbani Yasis dan Adinda Azani di Rumania? Bulan Syawal baru mulai, halal bihalal pun masih hangat. Tetapi siapa sangka jika konflik sudah pecah antara dua penyanyi, Jan Warisman alias Aris Idol dan Ihsan Tarore alias Ihsan Idol. Tanpa diduga, sore kemarin Aris resmi melaporkan Ihsan yang menyebutnya sosok tengil ke Polres Jakarta Selatan. Di balik pengaduan Aris ke polisi ini, Ihsan ternyata sudah pernah minta maaf pada Aris. Dia sempat minta maaf waktu itu lewat Instagram di DM. Cuman saya bilang waktu itu kalau bisa ketemu saya, kita klarifikasi gitu kan. Cuman sampai saat ini belum ada pertemuan sama Ihsan dan Ihsan pun belum ada telepon ke saya gitu. Nggak digubris sama dia gitu. Jadi saya berpikir si Ihsan kayak meremehkan saya gitu. Akhirnya ya udahlah. Dia bilang katanya dia dekat dengan saya. Dekat. Memang sih saya kenal sama dia gitu, tapi saya tidak terlalu dekat sama Ihsan. Iya, tidak ada hubungan baik gitu. Jadi kalau dia bilang saya bercanda etis, saya tidak etis gitu. Saya karena tidak dekat dengan si Iksan loh. Oh, itu saya tidak tertuju ke dia. Saya tertuju ke orang lah, nggak ada tertuju ke dia. Oh, dia merasa ya? Oh, enggak, saya nggak ada tertuju ke dia. Kata maaf Ihsan lewat WA dan telepon tak digubris Aris yang merasa diremehkan. Ihsan sendiri tidak jelas keberadaannya. Artis yang sebenarnya lebih banyak menjadi driver online ini membantah jika konflik ini untuk mendongkrak popularitasnya. Saya kemarin sudah kasih ultimatum ya, waktu di Instagram. Jadi ultimatum itu udah jelas, ya kan? Kalau sampai ultimatum itu si saudara Iksan tidak hadir, tidak datang temuin saya, ya sudah, saya akan perpanjang masalah ini sampai saya dapat keadilan. Karena gini, dengan statement Iksan seperti itu, job-job saya hilang. Ada beberapa orang yang tadinya pengen ngasih saya event, ngasih saya sesuatu untuk ini, tapi tidak jadi karena ada statement-statement seperti itu toh. Oh tidak, ini tidak bukan settingan, ini realistis. Tidak, bukan sensasi, tidak. Karena ini profesi dari saudara pelapor saudara Aris, ya Iya. kan? Karena saya bilang tadi bahasa tengil itu bahasa terdaftar di Kamus Bahasa Indonesia, Pengertiannya ya banyak kan? gitu. Karena melekat di dalam seseorang itu bahasa tengil itu orang yang menyebalkan, menjadi satu karakter seorang Aris, orang tidak akan mengundang Aris untuk memberikan job-job. Karena orang pasti sudah tahu bahwa Aris ini orang yang menyebalkan. Momen lebaran spesial yang semestinya membahagiakan jadi sarana kumpul keluarga justru menjadi awal duka bagi Musdalifah. Bayangkan saja, tiba-tiba saja mantan istri pedangdut Nassar itu berniat untuk kembali bercerai, menggugat suaminya Chairil Anwar yang baru 1,5 bulan dinikahinya. Di balik kabar rencana cerai untuk ketiga kalinya ini, ternyata Chairil sudah menghilang dari sisi Musdalifah sejak bulan Ramadan. Ada ya 10 hari. 12 hari kali. Yang hilang ya enggak lah. Mungkin aku nggak tahu kemana. Ya sudahlah. Allah menentukan hubungan aku ya sebentar. Ya sudah aku terima. Aku nggak mesti gimana harus menyesal apa aku enggak. Ya sudahlah buat pelajaran. Artinya saya harus berpelajaran hidup saya harus bagaimana untuk kedepannya. Harus berhati-hati. Musdalifah mengaku tegar, tetapi ada rona kecewa di wajahnya.
sosok Hairil Anwar dituduh menutupi banyak hal. Ia diyakini masih punya istri bernama Evi, seperti dibeberkan adik iparnya Lisda Chandra. Dan Hairil ternyata terlibat hutang sebesar 60 juta rupiah pada sang adik ipar. Aku berserah diri aja sama Allah. Gitu aja. Buat pelajaran hidup. Gitu. Bismillah aja ke depannya gimana. Gitu aja. Karena aku udah bilang tadi, kalau memang aku harus berpisah, aku harus membesarkan anak-anak aku tanpa seorang bapak. Aku harus Posisinya beliau itu kan masih ipar saya. Jadi saya sendiri tidak pernah menagih secara langsung. Setiap kali beliau ketemu saya, beliau juga mungkin sungkan ya, selalu bilang, "Lis, maaf ya, AA belum ada, nanti kalau udah ada AA transfer." Ya udah. Jadi saya juga masih ngelihat dan respect sama beliau sebagai ipar, dan saya juga tahu kesulitannya beliau. Lisda sudah mengatakan sama saya bahwa sudahlah, kita maafkan aja lah. 60 juta itu biarkan sajalah. Ya, kasihan juga kata Lisda kalau emang dia baru susah. Itu maksud dan tujuan mediasi hari ini. Tapi ternyata hari ini tidak hadir. Dikasih waktu minggu ini. Sampai dengan hari Minggu. Kalau sampai dengan hari Minggu, Hairil Anwar tidak ada niatan baik untuk bertemu dengan klien kami dan kami, maka hari Senin minggu depan kami terpaksa melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Positif, itulah kata Musdalifah untuk tiap peristiwa hidupnya, bahkan untuk hal terburuk sekalipun. Sementara itu kabar menarik muncul dari selebgram cantik Ria Ricis. Tiba-tiba saja Ricis yang baru pulang dari Paris, Prancis dapat kado sebuah mobil mewah. Kayak apa gaya Ricis naik mobil mewah? Seperti apa pula aksi gilanya di Menara Eiffel? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Vega Beatrix akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Petualangan Ria Yunita alias Ria Ricis, selebgram yang punya 8 juta pengikut saat jalan-jalan di Eropa ternyata sangat heboh. Bayangkan saja, dari menyusuri Avenue de Champs-Élysées, nongkrong di Menara Eiffel Paris, sampai menikmati sudut Taman Amsterdam, bahkan bermain salju di Swiss. Yang menarik rupanya, ada banyak momen kejutan spesial yang terjadi di Eropa. Salah satu kejutan itu adalah momen istimewa perayaan ulang tahun Ricis ke-22 tanggal 1 Juli lalu yang dihebohkan aksi joget gila-gilaan di perkawinan orang Prancis di sekitar Menara Eiffel. Ini ibu bapak yang ulang tahun adalah artis kenamaan ibu kota ya. Lebay! Enggak, Ricis bukan artis selebgram dong, Artis selebgram kita ya, namanya yaitu Ibu Ria. Belum ibu, saya belum menikah. Sekarang kita lagi di mana? Kita lagi di Louvre Museum. Yes, ya museum itu. Aku pengen menjadi museum untuk kamu biar kamu selalu mengenang aku. Oke, jomblo. Aku mohon kalian bersabar, jomblo. Please ambil gambar. Yang paling menarik adalah ketika aku menjadi penari latarnya orang yang lagi menikah. Itu keren banget. Bener-bener di Paris. Oke, ayo. Pergi. Orang Perancisnya juga yang excited banget ngeliat Ricis joget-joget. Mungkin yang, ini orang gila dari mana gitu kali ya. Jadi itu yang bener-bener clickbait banget di YouTube aku juga. Banyak yang suka karena aku mungkin jogetnya keren banget, dan itu juga pengalaman yang paling seru. Heboh banget ya aksi Ricis di Paris, sampai-sampai bule-bule itu kehilangan kata-kata. Tapi momen paling mengejutkan dari liburan Ricis di Eropa adalah oleh-oleh yang ia bawa pulang. Tak tanggung-tanggung, Ricis membawa pulang hadiah sebuah mobil mewah yang sangat bergengsi. Assalamualaikum pemirsa kabar-kabari. Hari ini Ricis sekalian mau ngajak teman-teman semua kepoin pacarnya Ricis. Aku punya pacar, aku seneng banget.
kalau gitu mari kita kemon. Ini dia pacarnya Ricis. Oh my god. Nah ini dia nih pacarnya Ricis.